Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Putri Ramaulia Manda dengan NPM 2206824350 dari mata kuliah Pemesinan dari jurusan Teknik Perkapalan Departemen Teknik Mesin. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari permesinan kapal, yaitu pemilihan bearing. Nah, di sini saya akan men-share penyelesaian tugas saya. Nah, ini adalah tugas tentang pemilihan bearing. Nah, dari pemilihan bearing ini ada tiga hal nih yang perlu kita cari. Yang pertama itu adalah diameter shaft. Jadi diameter shaft ini tuh dipilih sesuai dengan perhitungan yang udah pernah kita lakuin. Nah, terus eh, selanjutnya itu kita cari diameter gear atau pinion. Jadi diameter gear dan pinion ini tuh bakalan dikalkulasiin beserta dengan jumlah giginya. Nah, yang terakhir itu adalah pemilihan bearing. Jadi pemilihan bearing ini dilakuin dengan menghitung bearing load dan besar gaya yang dibutuhkan oleh bearing, lalu kita pilih bearing yang sesuai. Nah, ini adalah diameter shaft yang saya dapatkan di tugas sebelumnya. Jadi ini tuh pakai perhitungan di Excel di tugas yang minggu-minggu sebelumnya. Nah, ini tuh kita dapat hasilnya itu adalah 0,12. Ini diameter shaftnya. Nah, selanjutnya itu kita cari diameter gear atau pinionnya nih. Nah, jadi di perhitungan ini tuh bakalan ngitung jumlah gigi, diameter, dan gaya-gaya apa aja yang bekerja di gear dan pinion ini untuk gearbox. Nah, di sini saya pakai asumsi itu jenis gear itu adalah spur gear, lalu adendum atau AW-nya itu adalah 1, dan sudut tekanannya itu adalah 22,5 derajat. Nah, ini jenis kapal saya itu adalah kapal Roro dengan LPP itu adalah 84,86 dan kecepatan adalah 17 knot. Nah, ini asumsi RPM dari propeller itu karena kapal saya ini kan merupakan kapal dengan kecepatan sedang. Jadi asumsi dari RPM itu adalah 300. Nah, jadi langkah pertama itu adalah kita cari dulu nih jumlah gigi pinion atau TP. Nah, cara nyari jumlah gigi pinion ini, itu kan kita butuh G. G itu adalah gear ratio. Jadi kita cari dulu gear rasionya itu berapa. Nah, gear rasionya itu tinggal kita cari dari N engine dibagi dengan N propeller. Nah, yaitu 750 dibagi dengan 300. Nah, hasilnya itu adalah 2,5. Nah, ini udah dapat G rasionya, lalu kita cari nih jumlah si gigi pinion atau TP, yaitu dengan masukin rumus yang ini, 2 AW, 2 kali adendum, dibagi dengan G rasio dikali akar 1 ditambah 1/6 dikali 1/6 tambah 2, sin kuadrat theta dikurang 1. Nah, udah dihitung ini, hasil yang kita dapatkan itu adalah TP-nya yaitu 7,4. Karena ini adalah jumlah gigi, jadi kita itu ngebultinnya ke atas, yaitu 8. Nah, ini diameter shaft-nya itu sama diameter shaft sebelumnya, yaitu 0,12. Nah, selanjutnya itu kita cari nih omega S. Nah, omega S itu sama dengan N engine, yaitu 750 RPM. Nah, baru kita cari diameter gear. Nah, nyari diameter gear ini kita bisa pakai perbandingan dari omega S per omega G sama dengan diameter gear dibagi dengan diameter shaft. Nah, ini kan diameter gear ini yang kita cari. Sedangkan yang ini, yang lain itu udah kita ketahui. Jadi kita tinggal cari diameter gearnya pakai perbandingan yang ini. Didapetinlah hasilnya yaitu 0,3 meter. Nah, setelah itu kita cari diameter pinion. Nah, diameter pinion itu caranya dengan diameter gear dibagi dengan gear ratio. Diameter gear yang itu udah kita dapetin yaitu 0,3 dibagi dengan gear rasionya yaitu 2,5. Nah, kita dapetin hasilnya itu 0,2 meter. Terus kita cari nih jumlah gigi gearnya. Nah, jumlah gigi gear atau TG itu caranya dengan TP dikali G yaitu 2,5 dikali 8. Hasilnya adalah 20. Terus kita cari nih M-nya. M itu DP per TP yaitu 200 mm, yaitu dari sini nih 0,2 meter dijadiin ke milimeter yaitu 200 dibagi dengan 20. Nah, kita dapat M-nya itu 10. Nah, kalau udah dapet ini, kita cari nih torque di gearnya atau torsi. Nah, rumus torsi itu adalah P dikali 60 dibagi 2P dikali N. Jadi asumsi tenaga yang udah ditransformasi itu tuh kita asumsinya itu di 2000 kW. Nah, 2000 kW ini kita jadiin ke watt, itu kan jadi 2000 dikali 10 pangkat 3. Terus dikali dengan 60, dibagi dengan 2pi dikali N-nya itu tadi 300. Nah, ini kita dapat hasilnya itu 63.661,97 Nm. Nah, baru kalau udah, kita cari nih tangensial load, normal load, sama load on the bearing-nya.
Nah, tangential load ini rumusnya itu 2T per dP. Nah, T-nya itu kan tadi kita udah dapat. Tinggal kita masukin nih ke angkanya nih. 2 dikali 636.612 dibagi dengan 0,3. Kita dapat hasilnya ini 4,24 dikali 10 pangkat 6 Newton. Kita cari juga normal load-nya, yaitu tangensial load dibagi dengan cos theta. Nah, tangensial load ini kan 4,24 dikali 10 pangkat 6. Kita bagi dengan cos theta, yaitu cos 22,5. Kita dapat hasilnya itu 4,58 dikali 10 pangkat 6. Terus juga kita cari nih load di bearingnya, yaitu WN dikali dengan sin theta, sin 22,5 derajat. Nah, kita dapat hasil dari si load di bearing itu 1,75 dikali 10 pangkat 6 Newton. Nah, selanjutnya itu adalah kebutuhan gaya bearing. Jadi, saya ini ngitung untuk kebutuhan gaya bearing itu pakai perhitungan dari statika struktur. Jadi, ini tuh ngasumsiin kalau bearing sama sealsnya ini tuh adalah penyangganya. Nah, bebannya itu adalah si gearnya. Nah, jadi ini estimasi saya. Nah, ini kita pakai nih yang kita pelajari di statika struktur, yaitu kita pakai itu sigma F sama dengan 0. Nah, tadi kan ini, nah, sigma F sama dengan 0 itu min 1750 ditambah FB ditambah FS. Ini kan FB-nya, ini FS-nya. Sama dengan 0. Berarti kan FB ditambah FS itu sama dengan 1750 kilonewton. Nah, baru kita pakai sigma momennya. Sigma momen itu sama dengan 0, yaitu dari min FB-nya, ini min yang ini karena kan ini ke atas, dikali dengan 6,5 nih ke sini, dikali dengan 6,5. Baru ditambah dengan 1,75 kali 10 pangkat 6, dikali dengan ke sini 13. Nah, ini ke sini, ini kan minus ya, ini minus dikali 6,5, baru ditambah dengan ini karena dia arahnya berkebalikan, jadi dia tuh plus, dikali dengan 13. Ini 10 pangkat 6 karena dia diubah jadi Newton. Nah, itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat FB-nya itu 3,5 kali 10 pangkat 6 Newton, atau 3.500 kilonewton. Nah, udah dapat FB, kita dapat juga nih FS-nya. FB tambah FS itu kan 1750. Berarti kalau misalkan FB-nya itu 3.500, berarti FS-nya adalah 1750 dikurang 3.500. Yaitu minus 1750 kN. Baru kita bisa nih dapat momen max-nya, yaitu dengan pakai diagram SFD dan BMD. Yang shear force sama bending moment ya. Ini kita bikin diagramnya, ini kan sesuai gaya-gaya yang tadi ada. Nah, ini kita tarik nih, karena kan dia ke bawah min 1750. Nah, kita dapat nih SFD-nya. Baru BMD-nya itu kita bikin dari si yang ini dikali dengan panjang ininya. Nah, jadi kan ini kan 1750, baru ini ke sini kan 6. Kita kaliin aja, kita dapat nih luasan ini, yaitu 11,375. Nah, ini tuh BMD-nya. Nah, ini merupakan momen maksimumnya di sini. Nah, jadi sesuai dengan perhitungan yang tadi sudah saya lakukan, saya memutuskan untuk memilih bearing dengan jenis spherical roller bearings dengan tipe 23084N. Nih. Jadi Jadi kesimpulannya itu berdasarkan perhitungan yang udah saya lakuin tadi, jadi bearing yang paling sesuai dengan kriteria yang saya butuhkan itu adalah bearing jenis ini spherical roller bearing 23084R. Nah, dengan tipe yang tadi, terus nah diameter dalamnya itu 420 mm, diameter luar itu 620 mm, terus lebarnya itu 150 mm. Nah, bearing ini punya beban dinamisnya itu 3.500 kilonewton dan beban statisnya itu 6.120 kilonewton. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.